Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar, para teman-teman sahabat SPM dimanapun berada. Jadi ini kita akan selalu mereview IHSG secara rutin selama bursa buka gitu. Selama bursa buka ini mudah-mudahan program baru ini akan berjalan lancar. Jika ada emiten-emiten yang pengen dibedah, silahkan komen di bawah ya. Oke. Jadi hari ini bersama gua Fajar Siddiq selama 30 menit ke depan di edisi 18 Mei. Di edisi 18 Mei 2021 kita akan ngebahas mengenai apa yang terjadi bursa selama hari ini dan kira-kira apa yang menarik untuk dimasuk watchlist untuk besok kita. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ini adalah IHSG pada hari ini. Kita lihat, kita ubah ke dalam bentuk jam aja biar enak. Ini adalah IHSG dalam bentuk ini. Bisa dilihat bursa buka itu ini tanggal Mei. Ini tanggal salah. Kita ubah ke menit aja. Nah, ini adalah bursa buka. Bursa buka itu sekarang tanggal 18 Mei. Berarti kita ngelihat yang di sini ya. Nah, ini 18 Mei. Bisa dilihat di sini pembukaan bursa 18 Mei ini pembukaan bursa. Ini abaikan untuk jamnya karena jamnya masih mengikuti jamnya berbeda ya lokalisasi. Tapi di sini adalah kita lihat 18 Mei jam bursa buka sampai jam bursa tutup. Bisa dilihat di sini dia mengalami pemerosotan pada awalnya lalu kemudian mengalami kenaikan gitu hingga akhirnya bursa ditutup gitu, ditutup dengan manis. Tapi yang bisa kita perhatikan dari bursa itu sendiri adalah bentuk candlenya. Lihat bentuk candlenya ini adalah bentuk candle doji ya. Ini mengalami kenaikan. Lihat ini mengalami kenaikan terus terbentuk bentuk candle doji. Ini menandakan bahwa besok itu akan potensi pembalikan arahnya itu lebih besar gitu. Tapi kalau kita lihat dalam satu hari, nah ini dalam satu hari lihat pembentukan reversal ini. Ini adalah mari kita zoom. Nah, ini adalah yang namanya candle doji. Apa itu candle doji? Candle doji itu adalah candle yang tidak mempunyai batang tubuh. Secara normal, candle itu terdiri dari kepala. Mana yang enak dilihat ya? Oke, ini deh. Ini kepala, terus badan, lalu ini adalah buntut. Itu secara mudahnya. Jadi bentuk candle itu secara mudah harus terdiri dari 3. Kepala, kepala, badan sama buntut. Tetapi ini akan berbeda pengertiannya dari setiap bentuk candle. Bisa dilihat bentuk candle kan bermacam-macam gitu. Dan ini adalah salah satu bentuknya di mana dia tidak mempunyai bentuk badan. Artinya benar-benar cuma kayak kurus krempeng gitu candlenya atau bentuk kayak plus. Nah, ini merupakan salah satu secara analisis teknikal konvensional atau analisis teknikal klasik itu disebut sebagai tanda atau pola reversal. Dan ini adalah pola reversal atau pola pembalikan arah. Kemarin kita udah membicarakan bahwa kayaknya udah masuk ke ke yang namanya break, tapi dia ke sideways break gitu loh. Dan ini menandakan lihat yang secara turun-menurun dan akhirnya bentuk reversal, maka ini menjadi suatu sinyal elemen positif bahwa dia akan duduk sementara di 5.834. Itu sebagai tanda ya. Walaupun nanti mungkin agak berkisar di 5.800, tetapi akan lebih ke gambaran positif untuk IHSG itu sendiri gitu. Kenapa? Karena di sini sendiri kalau misalkan lu perhatiin sahabat SPM. Nah, di sini ada banyak banget kabar positif gitu. Dari mulai yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah Gotoh.
merupakan merger antara Gojek dan Tokopedia yang dimana dia akan IPO. Yang menarik, valuasi Goto itu bisa setara dengan Bank BRI, di mana Bank BRI merupakan salah satu backbone, salah satu tulang punggung terhadap IHSG itu sendiri. Jika ini benar ya, valuasinya itu setara dengan Bank BRI, itu salah satu yang sangat-sangat menarik gitu loh untuk untuk menjadi watchlist setelah Goto itu IPO. Kenapa gua ngomong setelah IPO? Karena sebelum IPO pasti dan dipastikan banyak banget yang pengen masuk di perdagangan perdana. Apa itu perdagangan perdana? Perdagangan perdana itu adalah perdagangan yang dilakukan atau penawaran yang dilakukan sebelum di tangan kedua kan gitu. Jadi masih tangan pertama. Itu pasar perdana. Di mana pasar perdana itu ya perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek pertama kali, artinya baru melantai di bursa. Itulah disebut yang namanya pasar perdana, di mana biasanya yang menjadi key person adalah underwriter. Strategi apa yang digunakan adalah underwriter. Patut ditunggu siapakah underwriter dari Goto itu sendiri. Oke, lanjut di sini ada kabar bahwa Bursa Efek mengantongi 25 perusahaan dalam pipeline IPO, jadi akan banyak unicorn yang akan IPO di tahun 2021 ini. Lalu Bank BRI, Bank BCA, Bank BMRI, Telkom, BNI, dan Gudang Garam masuk Forbes Global 2000. Wah, ini salah satu kabar positif, ini untuk besoknya ya. Lalu yang mungkin cukup nanti akan kita bahas di weekend kali ya. Di weekend itu adalah Pak Investor Indonesia yaitu Pak LKH ogah beli saham IPO Goto. Apa alasannya nanti akan kita bahas. Kita akan dari sudut perspektif beliau seperti apa dan perspektif dari gua pribadi kita. Dan yang cukup menarik itu sebenarnya adalah berita ini 3 jam yang lalu yaitu adalah Wings Pizza akan private placement. Private placement itu apa? Private placement itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak lagi atau delisting dari bursa atau dia memilih privacy. Apakah ada perusahaan sebelumnya? Ada. Contohnya adalah Minuman Aqua. Minuman Aqua itu adalah perusahaan yang mengalami private placement gitu setelah dia listing di bursa. Nyatanya sampai detik ini harga Aqua dan branding Aqua itu cukup luar biasa diterima di Indonesia. Tetapi apakah private placement khususnya untuk pizza ya itu akan menjadi the next Aqua? Gua pribadi lebih ke arah positif ya. Kenapa? Karena budaya di Indonesianya itu sendiri yang seperti itu sih sebenarnya gitu. But it's okay kayak gitu. It's okay. Merupakan merupakan salah satu bisa dibilang keindahan atau seni pasar modal dari bursa itu sendiri. Jadi nikmatin aja. Kalau emang pizza ini serius akan private placement, ini patut ditunggu gitu. Karena gue salah satu yang concern gitu ya. Salah satu yang sangat menyukai emiten ini. Itu disclaimer is on ya sekali lagi. Oke. Di sini dalam hari ini ada 10 saham yang top loser dan top gainers. Seperti biasanya, yaitu top gainers itu adalah Temas sebesar 29,9%. Wah, itu arah ya, hampir arah, 30% arah ya. Ada Ombre, ada Samf, ada LMSH, MLPL, Ranch, Budi, Kici, BKSL, dan MPPA. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang arah atau yang arah lagi yang top gainers pada hari ini tanggal 18 Mei 2021. Lalu yang loser siapa aja nih? Yang loser tanggal 18 Mei itu adalah
Lucy ya, Lucy, MBTO dan Roda, Lucy in the Sky masih mengalami penurunan ya. Lucy masih mengalami penurunan, masih menjadi apa ya? Lucy in the Sky habis IPO langsung ARB. Kalau yang budak trader Corona itu pasti akan mengatakan bahwa ngapain masuk ke emiten-emiten yang ternyata di ARB-in. Berarti dia ada yang salah strateginya. Yang nyalahin tuh adalah orang lain. Dia nyalahin orang lain, bukan berkaca ke diri sendiri bahwa strategi gue salah nih. Kenapa bisa di ARB-in? Kenapa bisa diarahin? Gitu. Artinya di sini manajemen psikologinya kurang gitu. Oke. Di sini Lucy turun hingga 9,45%. Wow, cukup ya, 9,45% walaupun nggak ARB ya, tapi 9,45%. 9,45% ARB. ARB 9,45%, lalu ada MBTO ARB juga 7%, lalu Roda 6,9%. Itu ini juga ya. Apa namanya? Bisa dibilang hampir ARB juga di situ. Ya, ada pengeluaran lagi, ada KONI, ada PG yang turun sama-sama 6,9%. Hampir mendekati ARB. It's very bad ya. Tapi rata-rata di sini bisa mengatakan bahwa di mana kemarin itu yang salah satu yang masuk dalam top loser itu ada emiten blue chip. Sekarang bisa dikatakan sudah ke emiten gorengan atau second liner ataupun third liner gitu. Ini menjadi sinyal bahwa tidak akan lama lagi emiten-emiten blue chip yang lagi diskon gede-gedean nih seperti saat ini nih gitu, itu akan balik lagi ke habitat aslinya. Itu jangan sampai ketinggalan barangnya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita lanjut emiten-emiten yang menarik untuk kita cek. Oke, di sini kita pertama cek adalah emiten BBCA. Di sini BBCA gue bakal menggunakan indikator yang enak, menggunakan indikator ADX, lalu stokastik RSI, lalu paling mudah adalah Bollinger Band. Nah, itu paling mudah Bollinger Band. Oke, sudah seperti ini. Oke. Oke, kita zoom. Oke, ini adalah emiten dari BBCA. Bisa dilihat BBCA sendiri itu sudah yang namanya, tuh lihat secara psikologi udah mengalami yang namanya titik psikologi, jenuh beli ya, akhirnya akan mengalami penurunan. Ini di tengah ADX yang sudah menurun, yang artinya di sini bahwa emiten ini akan untuk BBC akan yang namanya cenderung sideways, dan di mana sideways itu akan menjadi salah satu makanan empuk seorang daily trading ataupun swing trading yang mempunyai prinsip sebagai buy on weakness dan sell on strength. Maka BBCA bisa menjadi pilihan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana strateginya? Oke, kita perhatikan bagaimana strateginya. Tinggal kita ubah isinya ke 5 menit. Oke, bisa dilihat di sini harganya sekarang untuk BBCA itu sudah tinggi, cukup tinggi nih. Dia mulai mengecil, artinya di sini akan menuju ke sideways. Artinya di sini jangan beli nih di harga 31950 karena bentuk candle-nya pun seperti ini. Maka akan besoknya itu akan mengalami penurunan. Di mana dia akan sideways. Jadi jangan harap kalau harganya itu bisa menyentuh ke 31800 ataupun di bawah itu gitu. Jadi yang masuk akal adalah beli di sekitar ini nih, di 31875, jual di sekitar 31975. Ada selisih sekitar Rp100 yang bisa dimanfaatkan untuk yang namanya copetomologi gitu.
Dengan kayak gini asumsinya dia akan mengalami penurunan, jadi besok itu masih memungkinkan sangat untuk turun gitu. Oke, itu untuk BBCA ya. Lalu kita next ganti emitennya adalah emiten Harum. Emiten Harum besok seperti apa? Case-nya sebenarnya mirip dengan BBCA ya. Dia ADX-nya landai, artinya di sini ya bakal akan berkuitar di antara support resistennya akan berkisar di antara ini aja gitu lah. Paling kuat ke 5.800. Artinya kalau yang udah punya Harum itu adalah take profit adalah pilihan yang terbaik sih kayak gitu. Tapi kalau yang nggak punya emiten ini, ya jangan ditoleh dulu karena kenapa dia masih ke sideways dan di sini masih dalam pola netral, belum jelas mau kemana arahnya gitu. Jadi lebih baik wait and see adalah yang terbaik untuk Harum itu sendiri. Lalu kita lanjut adalah Mio. Emiten Mio. Nah, untuk yang emiten seperti ini, kita tinggal ngelihat stochastic RSI. Sekali lagi, kalau bentuk candle-nya udah seperti ini, untuk Mio, ini candle chart 5 menit ya, ini adalah seperti ini. Artinya ini adalah titik beli terbaik nih, titik beli terbaik. Sekarang 14.30, di mana dia titik psychology, jadi kita bisa mahar ya di 14.20 lah, di 14.20. Jangan melebihi dari 14.30 untuk belinya gitu. Jadi belilah di antara range ini 14.20 14.30, lalu jual itu setidaknya ada di area 14.40 atau bahkan ke 14.50 gitu. Atau kita menunggu yang namanya stochastic ini berada di puncak gitu. Itu yang terbaik. Jadi Mio untuk besok bisa masuk watchlist dengan strategi yang seperti itu gitu. Tapi bagaimana secara overall untuk dari emiten Mio itu sendiri gitu. Secara overall dia lagi mengalami kenaikan, hype-nya itu luar biasa, dan dia sebenarnya sudah over, ditandai trennya sudah mulai penurunan, artinya sebentar lagi dia akan menuju sideways. Jadi bagi yang tujuannya Mio ini adalah swing trading, bisa segera untuk take profit di momen yang pas gitu, tinggal menentukan garis statik resisten dan support dari Mio itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke Tekim. Pabrik kertas bisa dilihat di sini lagi mengalami penurunan serta yang namanya adalah titik psychologist, artinya sini adalah tidak baik untuk masuk di emiten sekarang, artinya tahan dulu, artinya kalau yang udah punya emiten silakan jual, bagi yang belum jangan masuk dulu kalau tujuannya adalah swing trading. Lalu kita ubah bagaimana kalau daily trading, kita tinggal ubah chartnya. Kita ubah chartnya, dilihat dia belum menyilang ya. Artinya ini belum menyilang serta di sini adalah rendah, artinya potensi sideways-nya cukup tinggi. Dia akan sideways akan di area ini di 10.600. Jadi kalau pengen menoleh untuk yang namanya daily trading, sekali lagi intraday trading, daily atau intraday trading, maka masuk bisa di 10.600. Itu adalah pilihan paling bijak. Dan jualnya itu berada di area resisten, di mana area resistennya itu berada di sini 10.775. Ada selisih gap 175 yang bisa dimanfaatkan untuk take profit gitu. Oke, kurang lebih itu mengenai beberapa emiten yang menarik dan beberapa emiten yang menjadi acuan. Bisa teman-teman bisa masuk ke watchlist, ataupun yang udah punya emiten bisa silakan jual gitu. Semoga bermanfaat. Kalau ada emiten yang pengen dibahas, silakan komen gitu. Dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Biar sampaikanlah walau satu ayat. Hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Apapun itu bentuknya. Oke? Thank you for watching. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.